sahabat rumah rakyat, di video kali ini kita akan review salah satu perumahan yang dekat dengan kota Semarang, yaitu di wilayah Boja. Nah, seperti di belakang saya ini tulisannya sudah bisa kalian baca, perumahan Geraha Raya 3 Kliris Boja. Nah, perumahan ini tuh dikembangkan oleh developernya namanya Adinata Geraha Raya. Adinata Geraha Raya merupakan salah satu developer yang ada di wilayah kota Semarang, Kendal maupun ya sekitaran Semarang lah. Nah, seperti apa lingkungan yang ada di perumahan sini dan unit yang akan dipasarkan tinggal berapa saja? Yuk langsung aja kita tonton videonya dan jangan lupa subscribe ya. Saat ini kita sudah berada di depan rumah contoh dari Geraha Raya 3. Nah, di Geraha Raya 3 ini rumah contohnya juga akan sama dengan di Geraha Raya 2 yang ada di Kaliwungu. Nah, ini tampilan depannya. Oke, kita akan coba masuk dan kita coba review ke dalam. Yuk ikuti terus. Nah, ini merupakan rumah contoh dari Geraha Raya 3. Jadi kalau sahabat rumah rakyat akan beli di sini rumah contohnya, nanti tampilannya seperti ini. Oke, kurang jauh ya. Bentar, ini kita lihat perspektifnya dulu. Nah, ini tampilannya kurang lebihnya kayak gini. Tampilannya udah minimalis banget. Ini untuk rumah contohnya tipe 3060. Nah, ini merupakan rumah contoh dari Geraha Raya 3. Di Geraha Raya 3 ini atapnya kita bisa kelihatan ini dia pakai genteng metal pasir. Pakai genteng metal pasir. Ini dalamnya spesifikasinya sih, informasinya dia menggunakan baja ringan. Ini baja ringan dan genteng metal pasir. Tampilan dari luar ini sangat modern dan minimalis. Ini menurut penilaian saya pribadi ini pengerjaannya rapi. Ini kelihatan lurus dari sini ke sini. Biasanya kalau rumah subsidi itu beberapa ada yang memang dari sini ke sini tarian garisnya ada yang nggak lurus. Ini bukan hanya rumah contoh aja, ternyata rumah sampingnya yang masih asli juga sama kualitasnya. Terus ini temboknya double, jadi ya tebal dan memiliki kualitas lah. Ini juga di setiap rumahnya ada pembatasnya ini sahabat rumah. Jadi kalau misalkan mau dikembangin seperti yang sini, ini tinggal nambah bata ringan aja. Nah, ngomong-ngomong soal spesifikasi dinding ini dindingnya menggunakan dinding bata ringan. Nah, ini bata ringannya double kan, berarti seperti yang kita. Kalau dari desain memang desainnya udah kekinian, udah ngikutin model rumah-rumah non subsidi. Jadi memang desainnya udah di sini keren. Terus untuk karena kita di depan lihat air ya, kita kan coba lihat ini nggak ada kerannya di sini. Biasanya kita akan bertanya di satu perumahan itu airnya seperti apa, meskipun itu air tetis ataupun PDAM itu patut kita coba. Nah, ini sekarang kita akan mencoba airnya deres apa enggak di sini. Nah, ini airnya deres dan jernih sih menurut saya ya, karena di daerah sini tuh memang daerahnya masih asli dan sejuk sehingga airnya di sini masih tergolong bagus menurut saya. Untuk di wilayah daerah Semarang ini termasuk airnya kualitasnya bagus. Kan kadang ada yang agak kuning gitu. Listriknya coba kita lihat menggunakan token. Ini 1300 watt. Nah, 1300 watt. Dan kita akan coba lihat untuk usahaan kayu dan jendelanya. Ini menggunakan kayu Kalimantan. Ini kusen pintu dan jendelanya menggunakan kayu Kalimantan. Terus kalau untuk pintunya sama ini kayu, ini bukan triplek. Oh, ini triplek, double triplek. Ini biasanya disebut double triplek fabrikasi. Ini beberapa developer nyebutnya kayak gitu. Nah, ini merupakan unit dari rumah contohnya yang di ruang tamu. Jadi ini sebagai gambaran aja untuk ngedisplaynya kurang lebih seperti ini. Nah, ini di awal kita akan membahas tentang
keramiknya pakai keramik standar ya, ini 40 kali 40. Ruangan tamunya kurang lebih segini, kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, seperti biasa nanti kita akan munculkan denahnya di sebelah sini. Nanti di denah sahabat rumah rakyat bisa ngecek ukurannya berapa kali berapa. Ini untuk layoutnya aja ya. Nah ini karena untuk layout, begitu kita masuk dari pintu utama, langsung di sebelah kanan ini udah ada kamarnya. Ini kamar pertama, ini kamar kedua. Nah ini di kamar pertama sebagai gambaran kurang lebihnya kayak gini. Ini mungkin kurang terang ya. Nah ini saya terangin coba pakai lampu. Nah ini di kamar pertama ada, udah ditutup gorden. Nah ada satu jendela, spesifikasinya sama kayak yang di depan tadi, ini pakai kayu Kalimantan. Itu jendela, terus ini pintunya juga double triplek yang fabrikasi. Nah ini yang di kamar kedua, jendelanya berada di sebelah samping, di samping pintu. Nah di perumahan ini, di Geraha Raya 3 ini, layoutnya memang dibuat agak ke belakang supaya nggak usah renov lagi, karena di sini ruang tamu, terus kamar-kamar, di sini udah disediain space dapur dan semua unitnya sudah ada ini kitchen sink dan dapurnya udah dicor. Cuman ini belum, ini memang karena ini contoh, ini hanya untuk simulasi yang diberikan oleh developer saja, tapi yang pasti udah dapat ini. Terus nah ini pengembangannya, contohnya bisa dibikin kayak gini kan, kelihatan sangat minimalis kalau dari jauh kan. Terus space ini memang space standarnya segini, dan kamar mandinya letaknya di sini. Nah ini kamar mandinya keramiknya pakai berapa ini, 20 x 20. Terus ini bagusnya ini sudah dapat ini juga dinding keramik kamar mandi. Terus ini pakai kloset jongkok, terus ada keran. Ini shower mungkin udah di custom ya, tapi kalau misalkan mau diganti juga nggak masalah. Seumpama ini dapatnya nggak shower yang seperti ini pun, ini bisa dipasang sendiri. Oke, biasa pintu dari PVC. Oke, apa lagi? Kita akan coba lihat apa yang belum kita jelaskan. Lantai sudah, dinding tadi sudah, kamar mandi. Oh, kamar mandinya shower ternyata ini sahabat rumah rakyat. Ini saya dapat informasi. Ini memang bawaan dapat shower lah. Ya lumayan lah. Meskipun nanti kalau misalnya desainnya ataupun model showernya kurang diminati, ya bisa diganti sendiri. Shower kan harganya sekitar 150 ribuan lah, murah. Nah ini yang penting dari layout dan dari material kita sudah melihat. Jadi kita ulang lagi, begitu kita masuk kita langsung ada ruang tamu, di sebelahnya ini langsung ada kamar 2, terus ini ada dapur dan kamar mandi. Ini untuk tipe yang 30-60 yang jadikan rumah contoh, namun yang dipasarkan 30-72. Nah nanti untuk layoutnya seperti biasa, kalau yang dipasarkan akan kita share yang di gambar atas ini. Oke, kita akan balik lagi ke depan. Nah kelebihan kalau misalkan rumah itu ditaruh di posisinya agak belakang, di depannya itu space-nya cukup luas. Kalau misalkan kita punya mobilnya bisa taruh di sini. Ini kalau untuk Kijang Innova ini bisa mentok nih. Apalagi kalau misalnya mobilnya cuma sedan ataupun kayak yang hatchback gitu, ini lebih bisa lagi. Terus di depannya masih bisa dibikin ruangan lagi, entah itu kamar ataupun ruang tamu sesuai dengan keinginan. Nah, yang penting dengan harga yang bisa kita bilang subsidi ini adalah harga yang relatif murah, kita bisa dapat rumah yang bagus seperti ini.
Nah, kelebihan di sini sih saya rasa situasinya sangat tenang. Nanti kita akan coba lihat beberapa tempat yang ada di sana, pemandangannya seperti apa. Jadi terus videonya. Nah, ini merupakan kondisi jalanan di depan rumah dari Geraha Raya 3. Nah, ini di depan rumah, ini jalannya udah full cor beton dan ini rapi. Kalau di full cor beton itu jadi kelihatan bersih. Nah, ini kurang lebih lebarnya 5 meter, jadi masih simpangan 2 mobil masih bisa. Nah, kalau untuk jalan yang sebelah sini nih kurang lebih 6 meter jalan yang akses ke dalam unit-unit rumahnya. Nah, ini di jalan ini tuh 6 meter. Nah, ini di jalan utamanya itu 6 meter, masuk ke dalamnya ini jalannya 5 meter. Ya, selisih semeteran lah. Oke. Sini udah banyak yang nempatin. Nah, sahabat rumah rakyat, kita akan melihat landscape dari perumahan ini. Dan perumahan ini karena ini lahannya ini udah banyak dihuni, kita bisa melihat landscape-nya ini betapa ramainya perumahan di sini. Di Geraha Raya ini rumahnya ada 1000-an unit dan unit dipasarkannya itu hanya tinggal sedikit. Nah, ini menurut saya satu hal yang positif yang diberikan oleh developer, di mana diberikan fasilitas umum atau fasilitas sosial berupa masjid. Ini sebenarnya masjid, jadi agak gede, masjid ataupun musola. Jadi kita bisa mendapatkan fasilitas umum. Ini depannya masih ada tanah sisa lagi, dan ini ada kayak mau dibangun seperti saung. Nah, mungkin ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh developer untuk masyarakat yang ada di sini. Nah, ini landscape-nya bagus banget. Nah, 1000-an unit. Dan unitnya hanya terbatas di sini, kecuali kalau sahabat rumah rakyat pengen ada yang di Geraha Raya 2. Nah, Geraha Raya 2 kapan-kapan kita akan review lagi. Lokasinya berada di Kaliwungu, Kendal. Oke. Nah, kalau kalian bertanya stoknya masih ada berapa, dari informasi yang saya dapatkan ini stoknya masih 22 unit. Jadi di tahap ini dipasarkan 22 unit. 22 unit ini stoknya ya yang saat ini berada di belakang saya ini, kantor pemasaran ini. Nah, stoknya kok berubah kayak gini? Karena stoknya ini di sini baru tersedia kaplingnya, ini akan dibangun setelah nanti konsumen itu mendapat ACC dari pihak perbankan. Jadi skemanya sahabat rumah rakyat DP untuk, bukan DP ya, NUP, nomor urut pesanan, diminta untuk membayar pesanan, biaya booking fee ataupun NUP atau apapun istilahnya itu. Yang penting untuk memesan dulu lah, memesan 1 juta rupiah. Nanti akan ada pemberkasan dan berkasnya itu akan dikumpulkan, dan kalau misalkan sudah di ACC nanti biayanya akan biaya-biaya untuk kreditnya ataupun biaya lebih lanjut itu akan diinformasikan oleh marketingnya setelah mendapatkan persetujuan. Kalau misalkan belum disetujui ataupun misalkan pas PI checkingnya itu gagal, ya itu uangnya nanti bisa dikembalikan. Informasi yang saya dapat dari marketing kayak gitu. Jadi kalau misalkan sahabat rumah rakyat berminat, ya udah langsung daftar untuk NUP aja atau nomor urut pesanan, menurut istilahnya di sini nomor urut pesanan. Nanti kalau misalkan sudah, akan dijelaskan lebih lanjut dan mengenai biaya-biaya ataupun persyaratan untuk sahabat rumah rakyat ngambil di sini. Jadi kalau misalkan nanti mungkin udah keburu habis karena NUP. Tapi NUP bisa jadi untuk konsumen-konsumen yang sudah diproses itu bisa jadi track recordnya jelek ataupun tidak mendapat persetujuan dari perbankan, sehingga masih ada kemungkinan untuk ditolak ataupun di cancel seperti itu. Nah, nanti couplingnya itu akan berada di paling depan. Jadi
menurut marketingnya beruntung untuk yang pesan saat ini karena lokasinya paling depan dari pintu masuk. Jadi masuknya dari sana, yang tadi video kita awal opening, masuknya dari sana, turun. Nah, nanti di sini di mobil ini sampai ke area belakang sana, nantinya ini akan dibuat lokasi rumahnya. Jadi ini karena sementara aja ini tuh sebenarnya pakai kontainer. Kelihatan nggak? Ini tuh sebenarnya pakai kontainer. Jadi bisa dipindahkan kapan saja ke lokasi yang mereka mau. Dan ini ya menurut saya developer di sini tuh kerjanya bagus. Karena dia punya stok yacht segini. Jadi di sini tuh tempat naruh alat-alat berat, garasi alat beratnya, terus gudang-gudang semen, cat, dan material-material besi dan lain-lainnya. Dan di sini tuh ada stok yacht untuk pasirnya. Jadi itu udah benar-benar siap. Ngebangun 1000 unit, jadi stok yachtnya segede ini, seluas ini. Dan ini karena nanti lokasi yang akan dibangun dari sebelah sini, ya akhirnya nanti akan bangunnya lebih cepat di lokasi sekitar sini nih. Barangkali lokasi yang kita sekarang berdiri ini adalah coupling yang nanti jadi rumah. Tapi nomor rumahnya nggak tahu berapa ya. Ya bakal jadi rumah di sini tuh. Oke. Itulah tadi review yang bisa kita berikan, yang bisa kita sampaikan. Kalau memang sahabat rumah rakyat berminat, jangan lupa untuk langsung datang dan langsung hubungi kontak person yang ada di description box. Dan jangan lupa sebutin referensi dari video YouTube Mas Tiar atau Rumah Rakyat Indonesia. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam rumah murah untuk seluruh rakyat Indonesia.